Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Ray Sandi. Everyone call me Sandi. My class Manajemen 22C. My NPM 241129. Sini saya mau ngejelasin sedikit tentang materi ke-11 mata kuliah Statistika Bisnis, tentang berjudul uji homogen dan uji non homogen. Pentingnya uji dalam statistik. Uji dalam statistik sangat panjang sangat penting karena digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Dengan uji kita dapat mempertemukan apakah perbedaan tersebut mungkin terjadi secara kebetulan atau memang memiliki makna statistik. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti statistik seperti dalam penelitian ilmiah, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan bisnis. Materi selanjutnya yang berjudul uji statistik dan penggunaannya dalam analisis statistik. Ini uji statistik adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data, misalnya rata-rata signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Ini menghitung statistik dengan membandingkan perbedaan antara kelompok data dengan variasi dalam kelompok data tersebut. Penggunaan utama uji T adalah untuk menguji hipotesis seperti apakah rata-rata dua kelompok. Langkah-langkah umum penggunaannya adalah nomor 1 ada menyusun hipotesis dari 0 H2 dan hipotesis alternatif H1. Nomor 2 ada mengumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Nomor 3 ada menghitung statistik yang merupakan perbandingan antara selisih rata-rata kelompok dengan variasi dalam kelompok. Nomor 4 ada menentukan derajat signifikasi tingkat kepercayaan yang diinginkan. Nomor selanjutnya yaitu nomor 5, membandingkan statistik dengan nilai kritis dari tabel distribusi untuk distribusi T untuk derajat kebebasan yang sesuai dan tingkat signifikasi yang ditemukan. Nomor 6 ada berdasarkan perbandingan tersebut Anda dapat menemukan apakah hipotesis 0 dapat diterima, tidak ada perbedaan signifikan, atau ditolak perbedaan signifikan. Ini ada uji statistik umumnya digunakan dalam berbagai bidang termasuk penelitian ilmiah, pengujian produk, analisis bisnis, dan banyak aplikasi lainnya untuk mengukur dan memahami perbedaan antara dua kelompok data. Judul selanjutnya ada definisi uji T homogen. Uji T homogen atau uji untuk kelompok data yang homogen menunjuk kepada uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Asumsi homogenitas varians adalah asumsi yang mengatakan bahwa varians ukuran sebaran data dari kedua kelompok data adalah sama atau serupa. Dalam uji homogen, varians dari kedua kelompok dianggap sama sehingga uji tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok data tersebut signifikan secara statistik.
Ini adalah salah satu alat statistik yang umum digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, dalam bisnis untuk menguji hipotesis tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok. Uji T homogen berguna ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Namun jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji TW atau uji T sama varian mungkin lebih sesuai. Definisi uji non-homogen. Uji non-homogen atau disebut juga uji T untuk kelompok data yang tidak homogen mengacu pada penggunaan uji T statistik ketika asumsi homogenitas variasi tidak terpenuhi. Asumsi homogenitas variasi adalah asumsi bahwa variasi dari kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Kasus uji T non-homogen, asumsi ini tidak terpenuhi, artinya variasi dari kelompok data berbeda secara signifikan. Dalam situasi penggunaan uji statistik standar mungkin tidak dapat karena dapat menghasilkan kesalahan dalam mengevaluasi perbedaan antara kelompok data. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan uji non-homogen yang sering disebut juga sebagai uji T-Wedge atau uji tidak sama varian. Uji memperhitungkan perbedaan dalam variasi antar kelompok data sehingga sesuai untuk situasi homogenitas variasi tidak terpenuhi. Jadi uji non-homogen adalah metode statistik yang digunakan data asumsi variasi terpenuhi, dan ini memungkinkan Anda untuk membandingkan dua kelompok data dengan variasi yang berbeda. Sini ada tabel perbandingan antara uji homogen dan uji non-homogen. Uji homogen mengasumsi bahwa varians dari kedua kelompok data yang dibandingkan dalam ini digunakan dalam asumsi berpresentasi varians terpenuhi dalam varians kelompok dan relatif serupa. Uji non-homogen seperti ini uji Well yang mengasumsi variasi memungkinkan variasi dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Uji Well lebih kuat dalam mengatasi situasi ketidakhomogen variasi dan cocok digunakan untuk asumsi homogenitas variasi tidak terpenuhi. Pemilihan jenis uji harus didasarkan asumsi dari karakteristik kelompok yang dibandingkan. Terakhir ada contoh hasil uji homogen dan uji non-homogen dalam konteks nyata. Konteks studi obat baru, anggaplah seorang peneliti sedang melakukan studi klinis untuk menguji efek obat baru terhadap dan kelompok pasien yang berbeda, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mereka ingin membandingkan rata-rata perbedaan skala tekanan darah pada kelompok setelah mengonsumsi obat selama 4 minggu. Hasil W akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam situasi karena menghitungkan ketidakkomponen varians antara kelompok B dengan uji W. Penelitian memutuskan apakah obat baru memiliki obat yang signifikan dari kelompok A dan kelompok B, bahkan jika variasi kelompok B sangat bervariasi dalam kedua situasi, baik uji homogen dan maupun uji non-homogen. Uji Wedge digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data antara kelompok. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you in the next tutorial video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.